Nah, kawan-kawan, jadi virus ataupun penyakit itu sudah pasti ada dimanapun ada. Mau kita tahu ataupun tidak, penyakit itu pasti akan ada. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri yang menurunkan penyakit dan Allah juga yang akan memberikan obatnya. Jadi di muka bumi ini kalau ada yang mengatakan, oh corona itu obatnya belum ada, oh semuanya telah ada. Namun bagaimana caranya manusia untuk berikhtiar mendapatkan obat tersebut? Cuma satu di dunia ini yang tidak ada obatnya, ya ini adalah kematian. Kalau sudah mati, siapapun mereka tidak akan bisa disembuhkan. Naudzubillah. Kawan-kawan, ketika wabah penyakit ini muncul, Masya Allah, ketakutan daripada manusia, naluri manusia itu munculnya luar biasa. Takutnya lebih besar dibandingkan takutnya ketika dia biasa-biasa saja. Banyak yang langsung beribadahnya rajin. Banyak bahkan yang pertama kali muncul di Cina, di Wuhan, ya kan? Mereka yang bukan beragama Islam, malah mereka ingin sholat, bersolawat karena mereka takut terhadap penyakit tersebut. Kenapa mereka melakukan itu? Karena di negeri sana, di Cina sana, khususnya di warga Muslim, mereka tidak ada yang kena virus corona, sehingga mereka penasaran kenapa mereka ini tidak terkena gitu loh. Setelah diselidiki, karena tadi mereka selalu menjaga kebersihan daripada segi makanan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari. Jadi warga Muslim yang di sana itu mereka semuanya alhamdulillah tidak ada yang kena. Nah, ada pendapat gini kawan-kawan, seorang filsafat luar negeri lama, namanya kalau nggak salah Karl Marx. Kalau yang tahu silakan. Karl Marx. Ya. Ya, bisa jadi itu. Karl Marx. Karl Marx. Oh itu Karl Panak. Karl Marx. Itu Karl Panak. Baca. Nah, jadi si Karl Marx ini seorang ahli filsafat dunia. Jadi kalau orang yang ahli filsafat biasanya akan tahu sama yang namanya Karl Marx ini. Nah, apa perkataan beliau? Beliau ini sangat hebat. Kenapa hebat? Beliau itu bisa membunuh Tuhan. Bayangkan, Tuhan oleh si Karl Marx ini, Profesor Karl Marx ini, si profesor filsafat ini, Tuhan aja dibunuh, apalagi penyakit, apalagi manusia. Tuhan oleh si Karl Marx dibunuh. Bagaimana caranya dia membunuh? Nah, kata beliau seperti ini. Kata si Profesor Karl Marx, Tuhan itu bahkan seperti candu. Kenapa candu? Kalau orang nyabu, satu kali mencoba, dia gak akan berhenti. Akan mengulang, terulang. Nah, Allah itu, bukan Allah, Tuhan kata dia. Tuhan kata dia itu ibarat seperti candu. Ketika dia ditimpa musibah, ditempa kesulitan, dia secara otomatis akan kembali kepada Allah. Namun ketika musibah ini hilang, penyakit hilang, masalahnya hilang, dia akan menjauh lagi. Ketika masalah datang, dia akan mendekat lagi. Nah, di tempat kita, di seluruh dunia, khususnya di negara Indonesia ataupun di kota Sampit, jangan sampai kepribadian kita ini seperti yang diucapkan oleh si Karl Marx tadi. Agama itu hanya candu. Kalau ada perlunya, baru kita datang. Kalau nggak ada perlunya, kita far kemana-mana, bebas. Nah, akhirnya apa? Ketika penyakit datang, baru tentara Allah yang kecilnya beberapa mili nanomikro, Masya Allah, sangat kecil. Nah, ketika itu datang, semua bisa melenyapkan apapun yang kita miliki. Rasa takut itu sudah meninggi, semua yang kita miliki nggak akan ada artinya. Baru tentara Allah yang ukuran apa? Sangat kecil itu. Sangat kecil, banyak membuat manusia kembali langsung kepada Allah. Nah, ada yang unik sesuai dengan fatwa. Na'udzubillah, mudah-mudahan ini bukan daripada kesalahan. Saya hanya berpandangan menurut pola pikir saya sendiri. Di tempat kita, ketika ada wabah seperti tadi, memang betul. Ketika di zamannya Rasulullah pun juga melakukan hal yang serupa. Ketika ada wabah, maka seluruh ibadah dilakukan di rumah. Itu kalau di tempat tersebut wabahnya luar biasa.
ketika sudah darurat sekali. Nah, sedangkan di mana yang di Cina itu, di Wuhan, mereka banyak yang terkena corona, tapi malah mereka berbondong-bondong datang ke masjid. Mereka yang terkena, yang sudah tentu kena sana, yang sudah jelas kena, mereka berbondong-bondong ke masjid. Di tempat kita belum tentu ada yang kena, tapi mereka malah menjauh ke masjid. Nah, ini menurut saya sesuatu yang bagaimana ya? Fenomena yang unik ya. Iya. Kepanikan yang sudah Iya. Nusantara. Ya, memang kita tidak menyalahkan fatwa. Orang fatwa itu yang berkata, masya Allah, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang alim. Nah, namun disitulah, wallah alam. Yang pasti kalau ulama yang alim, ulama yang soleh, kalau sudah berfatwa, maka kita mengikuti. Kalau itu memang betul-betul sesuai dengan di keadaan tempat kita. Kalau nggak sesuai, maka kita tetap mewajibkan melaksanakan ibadah-ibadah apabila itu perlu di masjid. Nah, jadi corona ini kawan-kawan bisa menjadi manusia dua kemungkinan. Yang pertama, dia ketika dia mendengar corona, ini bagi orang-orang yang beriman tentunya, ketika dia mendengar wabah penyakit yang menyerang suatu negeri ataupun menyerang tempat dia akan berpikir menggunakan iman. Ketika dia menggunakan iman, yang dipikirkan apa? Oh, penyakit itu semuanya dari Allah. Kita jangan terlalu takut, kita jangan terlalu panik. Kalau Allah mengizinkan kita kena, maka kita kena. Kalau Allah mengizinkan kita tidak kena, maka tidak akan kena. Yang kedua adalah semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Karena mereka saking takutnya, mereka sibuk beli ini, beli itu, mencari apa segala macam. Nah, mereka lupa kepada Allah. Bahkan yang unik di tempat kita ini, di Indonesia khususnya, ada berita seperti ini. Hayo wisata, ngapain takut kepada corona? Masya Allah. Di Indonesia ini macam-macam ya. Ayo wisata. Iya, di Indonesia ini wabah menyerang, mereka mengajak piknik, mereka mengajak wisata. Bahkan parahnya lagi, virus corona dibuat lagu. Masya Allah. Ada virus negara plus 62. Iya. Ada virus corona, jangan panik. Mari kita piknik. Iya, makanya astagfirullah. Iya. Virus corona malah dibuat lagu. Namanya lagunya Corona. Komunitas Rondo Mempesona. memang janda-janda itu mempesona ya. Tergantung jandanya juga sih. Kalau jandanya nenek-nenek enggak mempesonanya. Tapi kalau masih janda kembang, wah boleh lah. Nah, ada anggapan seperti ini kawan-kawan. Cinta itu seperti corona. Cuma seperti corona. Orang yang terkena corona itu ada dua hal kemungkinan. Pertama, dia bisa disembuhkan. Yang kedua, dia bisa mati. Nah, kenapa hubungannya dengan cinta? Cinta itu bahkan seperti corona. Kalau tidak sembuh, dia akan membunuhmu secara pelan-pelan. Nah, ini tentang corona nih. Ini ada orang yang sangat takut sekali dengan corona. Ya. Bahkan virus itu belum tentu menyerang kita setahun sekali, bahkan sampai beberapa. Ini kan yang pertama kali ya virus corona ya. Iya. Kalau dulu ada virus flu babi, Ya, flu flu burung. burung, dan lain sebagainya. Yang aneh di zaman sekarang ini, dan apalagi khususnya untuk orang-orang Indonesia, bapak-bapak yang ada di luar sana, mereka tidak takut sama rokok. Iya. Ya, kita Iya, juga. betul. Jadi mereka itu di rokoknya itu kan ada tulisan merokok membunuhmu. Iya. Tapi tetap mereka sedot gitu kan. Jadi secara tidak langsung dia membunuh dirinya secara perlahan. Gitu ya. Kalau sama corona saja dia takut, tapi Sama rokok dia rokoknya nggak ada. biasa saja. Bahkan orang yang di dekat orang yang merokok, di samping orang yang merokok, dia juga terkena dampaknya. Betul. Walaupun dia tidak bersentuhan, dia melalui angin ya. Iya. Asapnya itu akan terhirup oleh kita, masuk ke paru-paru kita akan lebih parah. Tapi kalau corona harus bersentuhan. Kalau rokok lebih bahaya lagi. Dihisap. Iya, dihisap, dikeluarkan satu ruangan bisa kena Iya. itu. Bahaya. Makanya Merokok ya? stop merokok pembunuhmu. Kalau daripada uangnya buat beli rokok, mending
buat jajan anakmu kan gitu. Nah, Orang nggak punya anak sabar dulu. Kita nggak punya anak. beliau ini masih istiqomah kawan-kawan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi beliau ini masih istiqomah menjem. Masya Allah beliau ini istiqomahnya Luar biasa. luar biasa. Luar dalam kayaknya. Baca. Kalau saya tidak puas. Ya. Ya. Jadi merokok, yang betul. Merokok itu sama seperti cinta. Oh, cinta. Iya. Iya. Kenapa seperti cinta? Karena dia akan sama-sama membunuhmu. Berarti semuanya intinya sama kayak cinta jadi. Iya. Jadi cinta itu akan membawakan kebahagiaan ataupun kesusahan untukmu. Tergantung bagaimana caranya kamu menghalalinya. Nah, mendapatinya. Ini masalah cinta. Yes. Ini untuk pemuda ini. Pemuda aja. Jadi ketika pemuda itu sedang jatuh cinta, Segala dia akan susah untuk dinasehati sama Betul. siapapun, sama orang tuanya, sama sahabatnya, sama guru. gurunya. Ketika dia sedang jatuh cinta, dia akan mengalami hal yang luar biasa dalam Ya, hidupnya. betul. Kasmaran namanya. Seperti kena virus juga. Iya. Jadi virusnya itu Lebih dahsyat dari corona. lebih ngeri ya, lebih dahsyat Iya, masuk lebih ke dalam tulang sumsum ya. Kebrak nadi ya kan ya? Tulangnya bergetar ya ketika melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki ketika dia jatuh cinta, tulang sumsumnya bergetar. Jadi itu bahaya, lebih bahaya daripada virus corona. Itu kenapa lebih bahaya? Karena ketika laki-laki melihat perempuan dan perempuan melihat laki-laki yang bukan mahramnya, itu menimbulkan rasa apa namanya, rasa cinta yang pernah ada ya. Syahwat ya, syahwat. Iya, itu Allah bahaya Menggebu-gebu sekali. ya, menggebu-gebu. Iya, Masya jantungnya itu seperti mau copot keluar. seperti beduk ketika mau dipukul ya. Seperti benderang yang mau perang. Jadi untuk para pemuda jangan sibuk dengan dunia saja, dengan urusan cinta jangan terlalu mengurusi laki-laki, perempuan. Betul. Itu lebih bahaya daripada virus. Itu menurut saya. Betul. Nggak tahu menurut kawan-kawan di luar sana saya tidak tahu. Ya. Ya. Mungkin ada yang ditambahkan lagi. Nah, kawan-kawan yang menonton video ini pesan dari saya ataupun untuk saya pribadi, kita takut sama corona, kita takut kepada penyakit, kita takut terhadap mati, tapi kita tidak pernah takut terhadap yang maha menciptakan kematian, yang maha menciptakan penyakit, dan yang maha menciptakan segalanya. Kita lupa akan itu, tapi kita malah takut terhadap yang diciptakannya, melainkan kita tidak takut terhadap yang menciptakannya. Nah, mungkin ini sedikit kawan-kawan untuk kita berbagi. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama, kita bicarakan bersama, itu tidak lain tidak bukan hanyalah ingin menumbuhkan rasa keimanan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah. Kalau kalian cinta kepada manusia, itu tidak akan terbalas. Tapi kalau kalian cinta kepada Allah, 100% dunia akhirat akan terbalas. Amin. Masya Allah. Nah, kawan-kawan, sampai sini dulu. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bagikan. Loh, kok bagikan? Nah, kawan-kawan, jangan kada ingat like, share, komen, dan subscribe video ini. Terus dukung channel ini untuk menjadi channel yang luar biasa, ajib, mantap, dan mantul, motor. Thank you, sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.